Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya catat pada kesempatan kali ini pada tanggal 20 April 2026 pada mata kuliah Politik Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syapril. Nah, untuk pemaparan pertama itu saya mencatat dari kelompok saya sendiri, kelompok 4 yang terkait dengan mengkomunikasikan aktor-aktor kebijakan publik dalam proses politik sebuah kebijakan. Nah, dalam pengertian kebijakan publik sendiri, kebijakan publik merupakan konsep penting dalam administrasi publik dan ilmu politik yang menjelaskan bagaimana pemerintah merespon berbagai persoalan masyarakat. Dalam karakteristiknya, kebijakan publik itu terdapat beberapa sifat. Yang pertama itu berorientasi pada tujuannya, kemudian dibuat oleh lembaga pemerintah, kemudian hasilnya itu berasal dari proses politik dan administrasi dan berkaitan dengan kepentingan politik. Nah, untuk jenisnya itu sendiri, yang pertama itu ada jenis dalam aktor kebijakan. Yang pertama ada aktor resmi, itu ada pihak-pihak kewenangan, kemudian ada aparat kekuasaan legal seperti yang berlangsung dengan pemerintah dan juga masyarakat, kemudian adanya pemberdayaan dalam masyarakat. Nah, lanjut saya akan membantu memaparkan catatan kedua saya yang disampaikan pada kelompok pada hari ini juga, di mana judulnya itu menganalisis dan membuat hasil analisis kebijakan. Nah, analisis kebijakan sendiri itu adalah proses berpikir dan praktis yang memahami dalam suatu kebijakan publik dengan tujuan untuk memberikan alternatif dalam mengambil keputusan. Nah, dalam fungsinya sendiri itu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi suatu masalah itu dan menganalisis suatu masalah, kemudian merekomendasikan masalah yang terbaik atau masalah yang paling prioritas, kemudian memutuskan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk identifikasi masalah sendiri itu adalah cara memahami dan mendalami bagaimana suatu masalah. Untuk tahapan identifikasi masalah itu ada pengenalan masalah, identifikasi masalah, kemudian deskripsi masalah, dan penetrasi masalah. Untuk pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana menentukan prioritas masalah yang akan diambil. Mungkin itu pemaparan yang saya dapat sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.